Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajandra dari kelas SI 2. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan ujian tengah semester APSI. Nomor 1. Jelaskan apa yang Anda pahami tentang A. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. B. Analis perancangan sistem. Analis perancangan sistem adalah proses penguraian suatu pokok dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dalam sebuah entitas atau guna mencari indikasi komponen dan unsur-unsur penting dalam membangun sebuah sistem informasi. C. Aliran sistem informasi lama. Aliran sistem informasi lama adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari awal suatu program sampai akhir program, di mana programnya dibuat dengan menggunakan proses secara manual. D. Aliran sistem informasi baru. Aliran sistem informasi baru adalah suatu bagan yang menggambarkan arus logika dari awal suatu program sampai akhir program, di mana program tersebut dibuat menggunakan proses komputerisasi. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan menurut pendapat Anda apa saja alat bantu dalam merancang sebuah sistem informasi, serta jelaskan simbol-simbol apa saja yang digunakan. Alat bantu perancangan sistem. 1. ASI, aliran sistem informasi. Aliran sistem informasi sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada pada sebuah sistem. Dari sini dapat diketahui bahwa sistem informasi tersebut masih layak dipakai atau masih manual atau komputerisasi. 2. Konteks diagram adalah gambaran umum tentang suatu sistem yang terdapat dalam suatu organisasi yang memperlihatkan batasan sistem, adanya interaksi antara external entity dengan suatu sistem, dan informasi secara umum mengalir di antara entity dan sistem. Data flow diagram atau DFD. DFD merupakan gambaran sistem secara logika yang tidak tergantung pada perangkat keras, lunak, strukturata, dan organisasi file. Simbol-simbol yang digunakan. 1. Kegiatan manual bertujuan menunjukkan pekerjaan manual. 2. Proses menunjukkan proses dari operasi program komputer. 3. Subproses bertujuan menunjukkan subproses dari operasi program komputer. 4. Dokumen bertujuan menunjukkan dokumen input atau output baik untuk proses manual mekanik komputer. 5. Kartu plong bertujuan menunjukkan input atau output menggunakan kartu plong. 6. Pita magnetik bertujuan menunjukkan input atau output menggunakan pita magnetik. 7. Hard disk bertujuan menunjukkan input atau output menggunakan hard disk. 8. Disket bertujuan menunjukkan input atau output menggunakan disket. 9. Display menunjukkan output yang ditampilkan ke monitor. 10. Penghubung menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama atau ke halaman lain. Nomor 3. Jelaskan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Langkah-langkah seorang analis untuk merancang sebuah sistem. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. 2. Analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. 3. Desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. 4. Pengembangan. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan adalah pemrograman. 5. Testing. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah sistem informasi yang diharapkan. 6. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. 7. Pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan tertentu yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi. Antara lain, A. Sistem maintain, B. Backup and recovery, C. Data archival. Nomor 4. Buatlah sebuah rancangan aliran sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada sebuah toko ABC dengan entiti pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, pemilik toko.